Bab 1650. Peringkat ke-10 dalam daftar galaksi Bima Sakti. Di kejauhan, ketika mendengar perkataan warrior yang, ekspresi Shinji yang tiba-tiba menjadi muram. Harusnya perkataannya begini, warrior yang, sebelum kamu datang, apakah kamu sudah menyiapkan peti matimu? Warrior yang. Di tempat itu, orang-orang langsung melihat ke warrior yang. Mengenai warrior yang, orang-orang yang tahu relatif sedikit, karena warrior yang belum pernah berada di alam semesta dalam sistem galaksi Bima Sakti. Namun, semua orang tahu bahwa warrior yang berada di depan mereka adalah salah satu tuan muda dari keluarga Yang. Perang internal tuan muda keluarga Yang. Di kejauhan, warrior yang berhenti dan menatap Hanolu yang berada di tembok kota. Ketika melihat penampilan Hanolu, wajah warrior yang langsung menjadi muram. Aku telah membebanimu. Di tembok kota, Hanolu melihat ke warrior yang, lalu sedikit menggelengkan kepalanya. Apa gunanya teman? Teman memang untuk dibebani, teman yang tidak ingin dibebani, apakah itu masih bisa dibilang seorang teman? Seperti sekarang ini, bukankah sekarang aku juga sedang membebanimu? Jadi, berhenti bicara omong kosong. Cepat habisi kedua orang ini, lalu turunkan aku, digantung begini, sialan, ini benar-benar sangat tidak enak. Warrior yang sedikit tersenyum, lalu berkata, aku akan berusaha sebisanya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat ke Shinji yang berada di samping. Bukankah kamu ingin aku datang? Ayo, sekarang aku sudah datang ke sini. Apakah kamu akan melawanku 1 lawan 1? Atau suruh orang-orang di belakangmu untuk keluar dan bertarung secara keroyokan denganku? Shinji yang hendak berbicara, tetapi pada saat ini, warrior yang melambaikan tangannya dan berkata, lihatlah penampilanmu yang pengecut itu, sepertinya tidak berani 1 lawan 1, ayo, panggil orang-orang di belakangmu, kita jangan membuang-buang waktu. Tidak berani 1 lawan 1. Di kejauhan, mata Shinji yang memancarkan cahaya keganasan, warrior yang, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan? Jika bukan karena wanita itu, kamu pasti sudah mati di tangan Sony Yang. Lucunya, kamu masih merasa dirimu tak terkalahkan. Menurutku, kamu adalah orang yang tidak berguna yang hanya bisa mengandalkan wanita saja. Warrior yang mengangkat bahu, mengandalkan wanita juga merupakan sebuah kemampuan. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga bisa mencari seorang wanita untuk diandalkan. Seringaian muncul di sudut mulut Shinji yang sampah. Warrior yang melihat ke sekeliling, lalu menatap Shinji yang, bisakah kamu berhenti mengoceh seperti wanita? Apakah mau 1 lawan 1, atau keroyokan? Jika mau 1 lawan 1, ayo kita mulai sekarang, bertarung sampai mati. Jika kamu tidak berani, panggil orang-orang di belakangmu keluar. Aku akan melawan kalian semua sendirian, oke? Melawan sekelompok orang sendirian. Sombong. Semua orang di lapangan melihat ke arah warrior yang, tidak peduli bagaimana kekuatan warrior yang, tetapi dilihat dari aura ini, Shinji yang sudah benar-benar kalah. 1 lawan 1. Di kejauhan, Shinji yang tersenyum sinis, oke. Karena kamu ingin 1 lawan 1, maka aku akan 1 lawan 1 denganmu. Setelah selesai bicara, dia menggerakkan pergelangan tangannya, dan tiba-tiba, sebuah roda ungu muncul di tangannya. Tepat ketika dia hendak menyerang, seorang pria tua tiba-tiba muncul di tempat itu. Di dada kiri orang tua itu ada sulaman kata, disiplin, yang sangat kecil. Tetua dari aula disiplin. Orang tua itu menatap warrior yang dan Shinji yang,
kompetisi calon kepala keluarga belum dimulai, kalian. Saat ini, Shinji yang tiba-tiba berkata, ini adalah masalah pribadi antara aku dan dia. Kami akan menyelesaikannya sendiri, hidup dan mati diserahkan ke Tuhan. Warrior yang mengangguk, apa yang dia katakan sangat benar, ini masalah pribadi kami, aula disiplin tidak perlu ikut campur. Siapapun yang hidup atau mati itu tidak akan menyalahkan aula disiplin. Orang tua itu menatap warrior yang terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian mengangguk, terserah kalian. Setelah selesai bicara, tubuhnya bergerak dan menghilang. Setelah orang tua itu menghilang, Shinji yang menatap warrior yang, hari ini aku akan memberitahumu, tanpa wanita itu, kamu bukan apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia menggerakkan pergelangan tangannya, dan roda di tangannya langsung melesat ke arah warrior yang. Di setiap tempat yang dilewati roda itu, ruang di sekitarnya langsung bergetar hebat. Di kejauhan, mata warrior yang sedikit menyipit, dan saat berikutnya, dia menghunus pedangnya dan mengeluarkan tebasan. 15 tebasan ilmu menebas langit menarik pedang. Setelah tubuh fisiknya naik ke level alam sempurna, ia sudah mampu mengeluarkan 15 tebasan ilmu menebas langit menarik pedang. Setelah serangan pedang dikeluarkan, ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat, kemudian, roda Shinji yang itu langsung dibuat terpelanting oleh serangan pedangnya. Namun, pada saat ini, 3 roda kecil seukuran kepalan tangan tiba-tiba keluar dari roda itu, dan ketiga roda kecil ini langsung menyerang ke warrior yang cepat, itu benar-benar sangat cepat. Raut wajah warrior yang tidak berubah, tangannya sedikit bergerak, dan dalam sekejap, 2 cahaya pedang melintas. Boom! Seiring dengan 2 suara ledakan, 2 roda kecil itu meledak dan terpelanting. Pada saat ini, ekspresi warrior yang berubah drastis. Saat berikutnya, dia mengangkat pedang dengan tangan kanannya dan menebas ke arah depan. Boom! Suara keras terdengar di lapangan, kemudian, seluruh tubuh warrior yang terhempas ke belakang sejauh 100 kaki. Begitu dia baru berhenti, sedikit cahaya dingin melintas di tempat itu. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya, mengangkat pedangnya dan menebas ke depan lagi. Boom! Suara keras terdengar lagi, dan warrior yang sekali lagi dibuat terpelanting dan mundur sejauh 100 kaki. Senjata rahasia. Warrior yang terkejut, dia tidak menyangka Shinji yang bahkan menggunakan senjata rahasia, dan pengetahuan pihak lawan tentang senjata rahasia ini sangat mendalam. Dan pada saat ini, beberapa cahaya perak tiba-tiba melintas di tempat. Setiap cahaya perak setipis rambut sapi, itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Perasaan. Hanya bisa mengandalkan perasaan. Warrior yang terdiam sesaat, dan saat berikutnya, konsepsi niat yang menakutkan memancar dari tubuhnya. Boom! Begitu konsepsi niat ini muncul, itu diledakkan oleh 3 kekuatan, tetapi 3 cahaya perak juga meledak dan menghilang. Kemudian, 3 jarum perak kecil perlahan jatuh dari langit. Pada saat ini, Shinji yang berada di kejauhan tiba-tiba menghilang dari tempatnya, kemudian cahaya dingin muncul di depan warrior yang. Warrior yang menghunus pedangnya dan menebas tanpa berpikir. Boom! Setelah serangan pedang keluar, sebuah bayangan hitam langsung dibuat terpelanting hingga 100 kaki oleh serangan pedang warrior yang ini. Bayangan hitam ini adalah Shinji yang. Namun, saat Shinji yang mundur, ada beberapa pancaran cahaya dingin lainnya datang. Pada saat ini, warrior yang tidak mengangkat pedangnya untuk melawan, tetapi menghentakkan kaki kanannya ke tanah, kemudian dirinya berubah menjadi cahaya pedang dan melesat keluar.
Bum bum. Ketika cahaya pedang tiba, cahaya perak itu langsung meledak, dan tak lama kemudian, warrior yang tiba di depan Qin Ji Yang. Cahaya kejam melintas di mata Qin Ji Yang, dia menggerakkan kedua tangannya, dan dalam sekejap, cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya keluar dari telapak tangannya. Semua cahaya perak itu langsung menenggelamkan warrior Yang. Ketika cahaya perak itu muncul, tiba-tiba terdengar suara pedang di tempat itu. Kemudian, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menusuk keluar dari cahaya perak itu. Boom! Di tempat itu, suara pedang terus terdengar. Pada saat ini, sebuah cahaya pedang tiba-tiba keluar, dan segera, cahaya pedang ini tiba di depan Qin Ji Yang. Mata Qin Ji Yang sedikit menyipit, sangat jelas dia sudah sedikit meremehkan pedang warrior Yang. Tidak berani gegabah, dia mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba, sebuah roda keluar dari telapak tangannya. Boom! Cahaya pedang bertabrakan dengan roda, dan ruang di tempat itu tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian Qin Ji Yang langsung terpelanting sejauh ratusan kaki. Begitu Qin Ji Yang berhenti, sebuah cahaya pedang datang lagi dalam sekejap. Boom! Seluruh tubuh Qin Ji Yang terlempar sejauh ratusan kaki lagi. Namun, kali ini warrior yang tidak terus mengejar, melainkan berbalik dan bergerak menuju posisi Hanolu. Tujuan utama kedatangannya kali ini bukan untuk membunuh orang, tetapi untuk menyelamatkan orang. Membunuh orang, hanya sekalian saja. Namun, sebelum dia tiba di depan Hanolu, sebuah cahaya biru melesat dari arah kirinya. Merasakan hal ini, cahaya kekejaman melintas di mata warrior Yang, dan saat berikutnya, dia berbalik dan menghunus pedangnya. Boom! Cahaya biru itu pecah, dan warrior yang dibuat terpelanting ke belakang sejauh 10 kaki oleh kekuatan itu. Warrior yang menoleh, pada saat ini, tidak jauh dari sana, seorang pria muncul. Pria ini adalah Alvin Lu. Alvin Lu tersenyum tipis, "Tuan muda warrior, pertarungan antara kamu dan Qin Ji belum berakhir." Warrior yang menatap Alvin Lu, "Siapa kamu?" "Calon kepala keluarga dari keluarga Lu, Alvin Lu." Alvin Lu berkata sambil tersenyum. Warrior yang sedikit mengangguk, "Kamu yang merusak diafragma Hanolu, bukan?" Alvin Lu mengangguk, "Benar, aku yang melakukannya." "Kenapa?" Tuan muda warrior ingin membalaskan dendamnya. Warrior yang berjalan perlahan menuju Alvin Lu dengan memegang pedang di tangannya. "Aku memang berpikir begitu, dan aku juga ingin melakukannya." "Tidak, bukan ingin, melainkan aku akan melakukannya sekarang juga." Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang di tempat. Di kejauhan, seringaian muncul di sudut mulut Alvin Lu. Saat berikutnya, tangan kanannya mengepal, dan tinjunya memancarkan cahaya biru. Kemudian, dia membantingkannya ke depan. Boom! Tiba-tiba terdengar sebuah suara ledakan di tempat itu, kemudian, warrior yang langsung terpelanting hingga 100 kaki. Sementara Alvin Lu hanya mundur kurang dari 10 kaki. Pada saat ini, warrior yang berada di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan melesat keluar. Cahaya dingin melintas di mata Alvin Lu, dan dia hendak menyerang. Namun, pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghilang di tempat, dan pada saat yang sama, ekspresi Qin Ji yang berada di samping berubah drastis, karena bayangan di belakangnya tiba-tiba menggeliat, dan tak lama kemudian, sebuah cahaya pedang muncul di belakangnya. Pada saat ini, semua orang di lapangan sudah mengerti. Warrior yang sengaja melakukan gerakan di barat dan menyerang orang yang berada di timur, sebenarnya, sejak awal targetnya adalah Qin Ji Yang. Boom! Pada saat ini, sebuah suara ledakan tiba-tiba terdengar.
Kemudian cahaya pedang di belakang Shinji yang menghilang. Pada saat yang sama, bayangan di belakang Shinji yang langsung terpelanting hingga puluhan kaki. Orang yang terpelanting ini tidak lain adalah warrior Yang. Di kejauhan, warrior yang mendongak dan melihat pada saat ini di samping Shinji yang ada sebuah bayangan hitam. Pada saat ini, Shinji yang tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Warrior Yang, pada saat itu hukum kegelapanmu sangat luar biasa, jadi bagaimana mungkin aku tidak mewaspadai jurusmu ini? Sekarang, masih ada jurus apa lagi, teman?" Pada saat ini, Hanolu yang berada di tembok kota tiba-tiba berkata, "Kamu sanggup tidak? Jika kamu tidak sanggup, cepat pergi dan balaskan dendamku kelak. Pergi." Saat ini, seringaian muncul di sudut mulut Shinji yang, hari ini dia tidak akan bisa pergi. Selesai bicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan segera, 3 blood puppet muncul di sekitarnya. Melihat ketiga blood puppet ini, mata warrior yang tiba-tiba menyipit. Blood puppet ini berbeda dari blood puppetnya. Ketiga blood puppet ini jauh lebih kuat daripada blood puppetnya. Ketiga blood puppet ini setidaknya semi alam alami. Dan itu bukan semi alam alami biasa. Pada saat ini, Irenean muncul di samping warrior Yang, dan begitu Irenean muncul, sebuah cahaya perak tiba-tiba keluar dari kota. Dalam sekejap mata cahaya itu tiba di depan Irenean. Irenean menggerakkan pergelangan tangannya, dan pemecah langit muncul di tangannya, lalu tombak di tangannya langsung menusuk keluar. Boom! Seiring dengan suara tajam yang menusuk telinga, Irenean langsung terpelanting hingga seratusan kaki. Dia adalah peringkat ke-10 dalam daftar galaksi Bima Sakti, yang dikenal sebagai Dewa Tombak, Tiona. Pada saat ini, seseorang berseru, "Bersambung!"